Seri kelima Buku Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 15. Kalian berdua mempertahankan di belakangku, kata Suma Hoat, dan mulailah terjadi pengepungan yang ketat terhadap 3 orang itu. Gin Sim Huishio sudah terluka parah, juga In Yang Senchu sudah terluka berat, dan hanya Suma Hoat seorang yang masih mampu mengirim serangan balasan karena 2 orang temannya hanya mampu mempertahankan diri saja. Bukan main kagum hati Gin Sim Huishio dan In Yang Senchu menyaksikan sepak terjang Suma Hoat. Biarpun pundaknya sudah berdarah, pemuda tampan itu mengamuk terus, melindungi kedua orang yang terluka sambil balas menerjang dengan sambaran pedangnya yang amat luar biasa sehingga sedikit saja ada pengeroyok lengah tentu menjadi korban. In Yang Senchu kagum dan juga gembira menyaksikan teman barunya itu. Dia sendiri bersama Gin Sim Huishio hanya mampu melindungi diri, dan dia pun maklum bahwa kalau tidak ada Suma Hoat tentu niat buruk anak buah Choa Sin Chu membasmi para Huishio Xiao Limpai dan membakar kuil akan terlaksana, bahkan ditambah dengan pengorbanan dirinya sendiri. Saking gembiranya menyaksikan sepak terjang Suma Hoat, ia memutar tongkat sambil bernyanyi. Dia dikatakan pemetik bunga, perbuatannya bergelimang darah menghitam, kini dia mati-matian membela kebenaran dengan taruhan nyawa penuh rela. Hitam atau putihkah dia? Dia disebut berbudi seperti dewa, tapi betapa banyak air mata runtuh dari darah-darah menangis dengan setan atau doakah dia? Hati merana Suma Hoat tidak dapat memperhatikan nyanyian ini, hanya diam-diam ia pun kagum sekali akan sikap In Yang Senchu yang dalam himpitan bahaya maut masih sempat bernyanyi-nyanyi. Betapa gagah perkasanya si kaki telanjang itu. Suma Hoat memusatkan perhatiannya di ujung pedang dan amukannya membuat gentar Tai Lek Xiao Hut, Tian Ek Chin Jin dan anak buah mereka. Malam sudah hampir terganti pagi dan mulailah para penyerbu merasa khawatir. Kalau sampai pagi dan mereka belum berhasil sehingga kelihatan oleh penduduk, tentu rahasia mereka akan pecah dan semua usaha itu akan sia-sia belaka. Maka Tai Lek Xiao Hut lalu memberi aba-aba rahasia. Semua anak buahnya mulai mengumpulkan teman-teman yang tewas atau terluka, kemudian serentak mereka lari meninggalkan tempat itu membawa para korban pihak mereka. "Engkau ikut denganku!" Tiba-tiba Suma Hoat berseru, tubuhnya berkelebat ke depan dan ia sudah menyambar pinggang seorang di antara gadis-gadis penyerbu yang sejak tadi memang sudah diincarnya, bahkan ketika mengamuk tadi ia berlaku hati-hati agar jangan melukai gadis berpakaian hijau ini. Gadis itu menjerit, meronta dan menggerakkan pedangnya membacok, akan tetapi sekali mengetuk pergelangan gadis itu, pedangnya terbang dan di lain saat tubuhnya sudah ditotok dan dikempit lengan kiri Suma Hoat. Gadis yang cantik itu tak dapat bergerak lagi. Kemudian, tanpa menoleh lagi, Suma Hoat meloncat berkelebat dan pergi dari situ tanpa pamit. Nanti dulu. In Yang Senchu berseru. Tai Hiap, harap tunggu dulu. Pinceng hendak menyampaikan terima kasih. Gin Sim Huishio juga berteriak, akan tetapi Suma Hoat tidak peduli dan sama sekali tidak menengok atau menjawab. In Yang Senchu tertawa dan berkata kepada Gin Sim Huishio. Itulah seorang pendekar besar yang rusak hatinya oleh asmara. Hahaha, dia terkenal di dunia Kang Ou sebagai Jai Huasian, akan tetapi siapa kira malam ini dia membela Xiao Limpai mati-matian. Lo Suhu selamat berpisah. In Yang Senchu juga berkelebat pergi mengejar bayangan Suma Hoat yang sudah lenyap di telan keremangan pagi. Omitohut. Gin Sim Huishio merangkap kedua tangan seperti berdoa, diam-diam harus mengakui bahwa keselamatannya dan keselamatan kuilnya, juga agaknya keselamatan Xiao Limpai sehingga tidak terseret dalam pertentangan adalah jasa pertolongan orang muda yang di dunia Kang Ou disohorkan sebagai seorang penjahat cabul yang dikutuk semua orang. In Yang Senchu melakukan pengejaran. Hatinya penuh rasa penasaran dan penuh rasa kekecewaan. Begitu bertemu dengan Suma Hoat, ia merasa tertarik, merasa suka dan kagum. Ia tahu bahwa di dasar hatinya, Suma Hoat memiliki watak pendekar yang besar yang mengagumkan. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang watak yang baik itu dikotori oleh kesukaan lain yang dianggap terkutuk di seluruh dunia, yaitu suka mengganggu wanita. Bahkan perbuatannya semalam yang amat mengagumkan, kegagahan serta keberanian disertai tekad untuk membela kebenaran dengan taruhan nyawa tanpa ditawar-tawar lagi, pada akhirnya dicemarkan oleh perbuatannya yang amat tercela, yaitu menculik seorang di antara para penyerbu yang masih muda dan cantik. Penculikan yang jelas diketahui apa maksudnya.
Padahal, di waktu mengamuk tadi, demi membela kebenaran membersihkan nama Xiao Limpai, dia sudah terancam bahaya maut dan kalau dikehendaki. Jai Huasian yang sudah terluka itu masih sempat melarikan diri. Akan tetapi, dia sama sekali tidak mau menyelamatkan diri, tidak mau meninggalkan Gin Sim Huaishio dan In Yang Seng Chu yang terluka parah, bahkan melindungi mereka dan mengamuk dengan nekat. Jai Huasian, bagaimana aku akan dapat menyadarkanmu dari kebiasaan buruk itu? In Yang Seng Chu berlari terus dan baru setelah matahari naik tinggi ia menemukan jejak Jai Huasian yang membawa lari korbannya ke dalam sebuah hutan di luar kota Lokyo. In Yang Seng Chu mencari-cari di dalam hutan dan akhirnya ia mendengar suara-suara dari balik rumpun yang itu, dan tahulah ia bahwa Jai Huasian bersama korbannya berada di balik rumpun itu, di atas tanah yang ditilami rumput tebal hijau seperti permadani. Dia menyelinap mendekati, siap untuk menolong gadis yang menjadi korban itu. Betapapun kagumnya terhadap Jai Huasian, di sini terdapat seorang wanita yang perlu ditolong. Dan dia akan melawan Jai Huasian, demi kebenaran, kalau perlu berkorban nyawa. Memang tidak salah bahwa gadis itu adalah seorang di antara para penyerbu kuil semalam, seorang anak buah Choa Sin Chu akan tetapi persoalannya sekarang lain. Gadis itu kini menjadi seorang wanita yang terancam kehormatannya oleh seorang penjahat cabul tukang memperkosa, bukan oleh seorang pendekar yang semalam mempertahankan nyawanya untuk membela kebenaran. Ia menduga bahwa tentu akan mendengar gadis itu menangis seperti biasa kalau seorang Jai Huaket, penjahat pemerkosa, menerkam korbannya, dan mendengar suara Jai Huasian membujuk rayu atau mengancam. Akan tetapi, muka In Yang Seng Chu menjadi merah sekali, matanya terbelalak ketika ia mendengar suara gadis itu, penuh kemanjaan penuh rayuan. Koko. Aku cinta padamu. Betapa gagah perkasa engkau. Betapa tampan dan mesra. Koko, aku rela menjadi milikmu selamanya, aku cinta padamu. Dan terdengarlah jawaban Jai Huasian, suaranya mengandung kegetiran, aku tidak percaya akan cinta. Perempuan yang cantik rupanya belum tentu cantik hatinya. Yang ada ini hanya nafsu. Nafsu berahi. Dan aku. Tiba-tiba suara itu terhenti kemudian disusul bentakan. In Yang Seng Chu. Aku suka bersahabat denganmu karena aku kagum padamu, akan tetapi kalau kau mencampuri urusan pribadiku, aku akan melupakan kekagumanku dan terpaksa engkau akan kuanggap penghalang. Pergilah, atau seorang di antara kita akan mati. In Yang Seng Chu menarik napas panjang, merasa malu karena benar-benar keterlaluan baginya untuk mengintai dua orang yang sedang berkasih mesra, sama sekali tidak ada tanda-tanda perkosaan, dan kedua telinganya sendiri jelas mendengar pernyataan cinta gadis itu kepada Jai Huasian. Betapa mungkin ini? Dia menggeleng-geleng kepala dan berkata, Jai Huasian, aku hanya ingin melihat engkau sadar bahwa perbuatanmu itu menyeleweng daripada kebenaran. In Yang Seng Chu, perbuatan yang menyangkut urusan pribadiku tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga, dan sama sekali engkau tidak berhak mencampurinya. Pilihlah sekarang, engkau mau pergi atau aku terpaksa menggunakan kekerasan? In Yang Seng Chu menghela napas. Apa yang akan ia lakukan? Dia tidak takut menghadapi Jai Huasian, sungguh pun ia maklum bahwa orang itu lihai sekali, apalagi sekarang dia sudah terluka cukup parah. Andai kata dia mendengar gadis itu menangis dan minta tolong, jangankan baru orang selihai Jai Huasian, biar 10 kali lebih lihai, dia tidak akan mundur selangkah pun dalam membela wanita yang tertindas dan terhina. Akan tetapi wanita yang suaranya manja dan merayu itu mana membutuhkan pertolongannya. Bahkan, kalau ia mencampuri, bukan hanya Jai Huasian yang tidak senang hatinya, jelas bahwa wanita itu pun akan membencinya. Jadi siapa yang ditolongnya dan untuk apa ia mencampuri urusan ini? Ia menggerakkan pundak lalu pergi dari tempat itu. Han Qi memandang kedua arca Maya dan Xiao Bue dengan mata bersinar-sinar, penuh kegembiraan. Kedua arca yang berdiri di dekat arcanya sendiri itu amat memuaskan dirinya. Arca-arca itu sudah jadi, persis seperti kedua orang sumoinya yang amat dikasihinya dan ia kagum akan hasil seni yang diciptakan tangannya, melainkan kagum akan kecantikan kedua orang sumoinya. Baru sekarang ia dapat memandangi kecantikan kedua orang gadis remaja itu sepuas hatinya. Memang hebat. Sukarlah menentukan siapa di antara keduanya yang lebih cantik. Kadang-kadang tampak Maya lebih cantik, akan tetapi kadang-kadang Xiao Bue lebih manis dan jelita. Hanya diam-diam ia harus mengakui bahwa sepasang mata Maya amat hebat,
luar biasa hebatnya dan menyinarkan kehangatan yang membuat ia kadang-kadang merasa jantungnya berdebar, apalagi ditambah bibir yang seolah-olah mengandung senyum penuh arti itu. Gerakan halus di belakangnya pada saat itu amat dikenalnya. Berkat latihan yang tekun, tanpa menengok pun Hanki maklum bahwa Maya telah berada dalam kamar kerjanya membuat arca. Dia mengenal benar gerakan halus kedua orang sumoinya, malah dapat membedakannya. Apalagi, ada keharuman yang khas pada diri masing-masing darah itu karena keduanya suka memakai bunga yang berlainan, bunga-bunga yang seringkali dipetiknya dari pulau-pulau lain, yang dia cari untuk kedua orang sumoinya karena dia tahu bahwa semua wanita menyukai bunga dan bau-bau harum. Suheng. Hanki menoleh tersenyum. Sudah hampir jadi arca-arca kita, Sumoi. Hanya tinggal menghaluskannya saja, dalam sehari saja tentu selesai. Maya berlutut di dekat Suhengnya. Suheng, arca siapakah yang terindah di antara 3 buah arca ini? Pertanyaan kanak-kanak, pikir Hanki sambil tersenyum dan dia menjawab, suaranya menggoda. Tentu saja arcaku sendiri. Ah, Suheng sombong. Hanki hanya tertawa. Suheng, kalau 2 yang lain ini, mana lebih cantik? Hanki mengerutkan alisnya, sejenak tak dapat menjawab. Akan tetapi kemudian terdengar suaranya menggoda karena dia terpaksa melayani pertanyaan yang manja itu. Wah, tentu saja arcamu lebih cantik. Wajah yang itu berseri, manis pandang mata yang biasanya hangat itu lebih panas lagi, senyumnya manis memikat. Suheng. Maya menyentuh lengan Suhengnya. Benarkah engkau anggap aku paling cantik? Hanki menatap wajah sumoinya dan memang dia harus mengakui bahwa wajah itu luar biasa cantiknya, kecantikan khas, yang sukar dilukiskan karena memiliki ciri tersendiri dan mempunyai daya pikat yang amat kuat. Terpaksa ia mengangguk dan menjawab sungguh-sungguh, engkau memang cantik jelita, Sumoi. Tidak ada wanita di dunia ini yang lebih kecantikanku? Pertanyaan ini makin manja dan Maya mendekatkan mukanya. Tampak garis-garis muka yang amat indah itu, bulu matanya panjang lentik melengkung, agak merapat karena mata itu memandang setengah terpejam, bibir itu terbuka sedikit, tampak sederetan gigi putih dan napas darah itu seperti agak terengah. Hanki hanyalah seorang laki-laki yang masih muda pula. Jantungnya berdebar dan jakunnya bergerak ketika ia menelan ludah. Engkau cantik sukar dicari bandingnya di dunia ini, Maya. Maya memandang dengan sinar mata penuh arti, tangannya memegang lengan Hanki, suaranya menggetar berbisik, Suheng, engkau pun bagiku merupakan pria yang paling hebat di dunia ini. Maya. Hanki membantah kaget. Akan tetapi Maya yang sudah mabok oleh perasaannya sendiri itu melanjutkan. Suheng, bukankah aku lebih cantik pula dibandingkan dengan Sung Hongkui? Maya Sumoi. Maya sudah menjatuhkan diri ke dalam pelukan Suhengnya dan berbisik. Suheng, aku bersedia menjadi pengganti Hongkui, aku, Suheng, bukankah engkau mencintaku seperti aku cinta padamu? Kali ini benar-benar Hanki terkejut karena di luar kesadarannya ia telah memeluk tubuh itu penuh dendam rindu terhadap Sung Hongkui yang selama 5 tahun ditahan-tahannya, bahkan muka Maya yang tengadah itu dekat sekali dengan mukanya sehingga napas yang keluar dari hidung darah itu menyentuh pipinya. Bagaikan sinar kilat tampak wajah gurunya dan Hanki melepaskannya, bangkit berdiri dan membalikkan tubuh membelakangi Maya, memejamkan mata mengheningkan hati dan pikirannya mengusir gairah nafsu yang menyesakkan dada. Suheng. Maya juga bangkit berdiri dan memeluk pinggangnya. Maya Sumoi, jangan. Hanki berkata dan melepas kedua lengan yang merangkul pinggang itu, melangkah maju 2 langkah sambil membalikkan tubuh menghadapi Sumoinya. Kini ia telah menguasai nafsunya dan matanya memancarkan pandang mata penuh teguran. Sumoi, mulai detik ini jangan engkau ulangi semua sikap dan kata-katamu tadi. Suheng. Aku cinta padamu, Suheng. Diam. Keluarlah engkau sebelum kutampar. Maya memandang dengan mata terbelalak lebar, seperti mata kelinci yang ketakutan, napasnya terengah dan naiklah sedusedan dari dadanya, kemudian membalik dan lari keluar sambil terisak. Hanki memejamkan mata, menarik napas panjang dan kedua kaki yang lemas itu berlutut, dan kemudian ia memandangi arca-arca itu. Maya mencintainya. Dan biarpun Xiao Bue tidak pernah memperlihatkan sikap dengan terang-terangan, namun ia dapat menduga bahwa Xiao Bue juga mencintanya. Dan dia? Cintanya sudah habis, sudah terbang pergi bersama Hongkui.
betapa mungkin ia jatuh cinta lagi? Namun dia bergidik kalau teringat tadi betapa nafsu berahi menguasainya, membuat ia ingin memeluk ketat tubuh itu, ingin mencium bibir dan mata itu, ingin membelai merayu. Betapa mudahnya ia jatuh cinta kepada Maya, dan ketika ia memandang arca Xiao Bue, dia pun tahu bahwa akan amat mudah pula. Semudah tadi, ia jatuh hati kepada Hu Xiao Bue yang halus wataknya. Celaka! Kau mata keranjang! Han Qi menampar kepalanya sendiri, terbayanglah wajah Hong Kui dan 2 titik air mata meloncat ke atas pipinya. Sampai lama ia termenung seperti itu, berjam-jam dan hanya dengan kekuatan batinnya yang hebat saja akhirnya ia dapat menindas perasaannya. Kemudian, seperti orang mabok ia melanjutkan pekerjaannya memperhalus 3 buah arca itu, tidak mempedulikan apa-apa. Bahkan ketika 2 kali Xiao Bue menjenguknya, mengajaknya makan kemudian setelah bertanya mengapa dia tidak tidur, dia hanya menjawab tanpa menoleh. Aku tidak lapar dan tidak mengantuk. Aku ingin menyelesaikan ini, Hu Xiao Moi, tinggalkan aku sendiri. Pada jengekannya yang kedua, Xiao Bue ragu-ragu dan memandang Su Hengnya, kemudian berkata, ini tentu kesalahan suci entah apa sebabnya. Han Qi terkejut, akan tetapi menindas perasaannya dan menoleh. Mengapa engkau berpendapat demikian? Kulihat Suci menangis, dia pun tidak mau makan, tidak mau tidur. Ketika aku bertanya dan menghiburnya dia malah membentakku agar aku tidak mencampuri urusannya. Su Heng, apakah yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku pun tidak tahu dia mengapa. Sudahlah, tinggalkan aku sendiri, Su Moi. Sejenak Xiao Bue berdiri di belakangnya, ragu-ragu. Kemudian terdengar ucapannya lirih. Engkau kelihatan berduka, Su Heng. Kenapakah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Su Heng, selama 5 tahun kita tinggal di sini, baru sekarang kulihat engkau berduka dan Suci menangis. Su Heng, engkau satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini, di samping ibuku yang entah berada di mana. Su Heng, kalau engkau berduka, aku ikut berduka. Han Qi memejamkan mata, jantungnya seperti ditusuk rasanya. Akan tetapi hanya sebentar ia telah dapat menguasai dirinya. Ia menoleh, memaksa diri tersenyum dan berkata, engkau ini aneh-aneh saja, Su Moi. Aku tidak apa-apa, hanya tekun menyelesaikan arca-arca ini. Bagaimana dengan perahu yang kau buat? Telah selesaikah? Dia sengaja membelokkan percakapan untuk mengalihkan perhatian semuanya itu. Sudah, Su Heng. Layar yang kau beri sudah kujahit dan kupasang. Besok pagi akan kucoba. Aku ingin mengunjungi pulau yang kulihat di sebelah selatan itu, Han Qi tersenyum. Itu Pulau Kijang. Pulau kosong akan tetapi banyak binatang kijang di sana. Aku ingin menangkap kijang. Boleh, akan tetapi kalau memburu kijang, cari yang sudah tua agar pembiakannya tidak terganggu. Aku ingin menangkap seekor anak kijang, tidak membunuhnya. Aku ingin memeliharanya, untuk teman di sini. Han Qi berdiri, membalikkan tubuh dan memandang semuanya. Apa? Di sini ada aku dan sucimu, dan engkau hendak mencari kijang untuk teman. Xiao Bue menunduk dan terdengar suaranya lemah seperti berbisik. Aku kadang-kadang merasa kesepian, Su Heng terutama sekali. Sekarang ini. Setelah berkata demikian Xiao Bue membalikkan tubuhnya dan lari pergi. Hei! Hu Su Moi. Han Qi memanggil akan tetapi darah itu tidak menoleh dan lapat-lapat Han Qi mendengar sumoinya itu terisak. Han Qi berdiri termangu-mangu kemudian menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Perempuan, gumamnya dengan hati terheran-heran dan tidak mengerti. Hatinya makin bingung dan makin berduka karena perasaannya membisikkan bahwa mulai saat itu ia hanya akan menjumpai kesulitan-kesulitan dengan kedua sumoinya itu. Untuk melupakan pekerjaannya. Semalam suntuk dia tidak tidur dan memperhalus ukiran 3 buah arcanya. Pada keesokan harinya, barulah pekerjaannya selesai dan selagi ia hendak beristirahat, tiba-tiba ia terlonjak bangun karena mendengar suara desir angin yang aneh dan yang dikenalnya baik-baik. Itulah suara pukulan-pukulan dengan tenaga sinkang yang kuat. Biasanya, desir angin pukulan itu terdengar di waktu kedua sumoinya berlatih akan tetapi sekali ini, desir angin hebat itu diseling suara bentakan-bentakan nyaring orang bertempur. Ia merasa heran dan khawatir sekali cepat meloncat bangun dan melesat keluar dari istana Pulau Es.
Ketika ia tiba di luar, ia berdiri kaget melihat betapa kedua orang sumoinya sudah saling serang dengan hebatnya. Pohon tumbang batu berhamburan dilanggar angin pukulan kedua sumoinya yang berkelahi dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan semua ilmu yang selama ini mereka latih. Sekali ini mereka bukan sedang berlatih, melainkan sedang saling serang sungguh-sungguh, setiap serangan mendatangkan maut. Sekelebatan saja ia dapat mengerti bahwa dalam perkelahian itu, Xiao Buee masih bersikap mengalah dan lebih banyak mengelak, akan tetapi Maya menyerang seperti seekor singa betina kehilangan anaknya. Maya! Xiao Buee! Berhenti! Han Qi berteriak sambil lari menghampiri. Akan tetapi ia tertegun dan menghentikan larinya ketika melihat kini kedua orang darah itu saling serang dari jarak dekat, tidak hanya mengandalkan sinkang seperti tadi, melainkan menggunakan jari-jari tangan mereka yang lihai dan yang merupakan cengkraman-cengkraman maut, totokan-totokan yang membawa nyawa. Akan tetapi yang membuat Han Qi tertegun adalah jeritan mereka yang saling menuduh. Engkaulah yang membuat Su Heng berduka. Engkau sungguh seorang adik yang tidak mengenal budi. Dan engkau yang menjadi biang keladinya sehingga dia tidak dapat menerima cintaku. Maya membalas dengan teriakan marah. Begitukah? Kalau benar dia mencintaku, sepatutnya kau tahu diri, balas Xiao Buee. Kau perempuan tak bermalu. Engkau yang tidak tahu malu. Sumoi. Jangan berkelahi. Han Qi berteriak keras dan tubuhnya mencelat menangkis sambil mengerahkan tenaga. Akibatnya, tubuh Maya dan Xiao Buee terlempar ke belakang, terpental dan terhuyung-huyung. Kau membelanya. Xiao Buee berkata sambil menangis. Kau melemparku dahulu, kau benar-benar mencinta bocah kurang ajar ini. Maya juga menangis. Maya Sumoi dan Hu Sumoi, apakah kalian berdua telah menjadi gila? Hentikan permusuhan gila ini. Aku. Han Qi menjambak rambutnya sendiri dan ingin pula dia menangis. Su Heng. Berterus teranglah, apakah engkau mencinta Maya suci? Xiao Buee bertanya. Su Heng, engkau bilang aku paling cantik di dunia ini. Bukankah engkau mencintaku? Ataukah engkau cinta kepada Sumoi? Maya juga menuntut jawaban pasti. Wajah Han Qi menjadi pucat. Kemudian ia menggunakan kedua tangan menutupi mukanya karena pandang matanya terasa berkunang-kunang, dan sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, Aku tidak tahu kalian adalah kedua orang Sumoiku, seperti adik-adikku sendiri, aku tidak cinta siapa-siapa. Ia hanya mendengar isak tertahan dan mendengar berkelebatnya gerakan tubuh mereka pergi dari situ. Dia tidak peduli, bagi dia asalkan kedua orang darah itu tidak saling serang pada saat itu, cukuplah. Akan tetapi ketika sampai lama dia tidak mendengar gerakan mereka, ia membuka kedua tangannya dan memandang. Kedua orang darah itu tidak tampak lagi dan keadaan di sekelilingnya sunyi. Sunyi dan dingin karena angin yang bertiup membawa datang salju-salju tipis. Ia mulai merasa khawatir, lalu melangkahkan kaki mencari kedua orang sumoinya, khawatir kalau mereka itu pergi untuk melanjutkan pertandingan mati-matian di bagian lain dari pulau itu. Akan tetapi, mereka tidak ada di pulau dan betapa kaget hatinya ketika melihat dua buah perahu berlayar, jauh dari pantai, yang sebuah ke barat, yang sebuah lagi selatan. Ia mengenal perahu lama dengan layar hitam itu membawa Maya menuju ke barat, sedangkan yang sebuah lagi adalah perahu buatan Xiao Buee, dengan layar kuning meluncur pergi membawa darah itu ke selatan. Han Qi berlari ke pantai, berteriak nyaring. Sumoi. Akan tetapi, samar-samar dia hanya melihat kedua orang sumoinya itu menoleh dan melambaikan tangan kemudian tangan yang melambai itu menyentuh muka, seperti menghapus air mata. Tak terasa lagi kedua mata Han Qi menjadi basah dan dia memandang sampai kedua buah perahu itu lenyap dari pandang matanya. Di dalam hatinya, semenjak tinggal di situ, dia sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke dunia ramai. Akan tetapi, kini kedua orang sumoinya, dua orang yang paling dicintainya di dunia ini, meninggalkan Pulau Es, menempuh hidup menghadapi dunia ramai yang penuh bahaya. Teringat dia akan cita-cita kedua orang sumoinya membalas dendam, dan terbayanglah dia betapa sumoinya itu akan menghadapi bahaya-bahaya besar. Betapa mungkin ia mendiamkan saja kedua orang yang dikasihinya itu terancam bahaya di sana? Tidak, dia harus pergi menyusul, membantu mereka dan kalau mungkin mengakurkan mereka. Akan tetapi mungkinkah ini?
Betapapun juga, dia harus menyusul mereka dan berusaha. Setelah 2 buah perahu itu tidak tampak lagi, Han Ki mengalami perasaan yang selama hidupnya belum pernah dirasainya, yaitu perasaan hati kosong dan nelangsa, seolah-olah semangat dan segala gairah hidupnya terbang melayang di bawah pergi bayangan 2 buah perahu yang ditumpangi Maya dan Xiao Bue. Lenyaplah semua gairah dan kegembiraan hidup, seolah-olah kegembiraan hidupnya selama ini berada di tangan kedua sumoinya itu. Han Ki menjatuhkan diri duduk di pantai, termenung, hatinya kosong, pikirannya melayang-layang jauh mencari-cari dan terkenanglah ia akan keadaan hidupnya selama ini. Semenjak kecil ia sudah sebatang kara, seorang diri di dunia ini dan selama itu ia dahulu selalu gembira, tidak pernah merasa kehilangan sesuatu. Kemudian, pengikatan cinta kasihnya dengan Sung Hong Kui membuat ia merasa sengsara dan menderita kehilangan karena dipisahkan dari orang yang dicintanya itu. Namun, rasa sengsara itu terobati ketika ia tinggal di pulau ini bersama kedua orang sumoinya. Semua rasa sayangnya ia curahkan kepada kedua orang sumoinya itu. Dan sekarang timbul pula keruwetan karena cinta, dan akhirnya dia menderita lebih hebat lagi setelah kedua orang itu pergi meninggalkan pulau es, meninggalkan dia. Maka teringatlah ia akan petuah-petuah Bukek Xiansu, gurunya yang bijaksana. Han Ki, segala hal yang menimpa dirimu kelak, jangan kau persalahkan keadaan di luar dirimu, karena sesungguhnya yang menjadi sebab daripada akibat yang menimpa diri berada di dalam diri sendiri. Carilah sebab-sebabnya pada dirimu sendiri dan dengan jalan itu engkau akan dapat memperbaiki diri dan mengenal kekotoran diri sendiri. Mengenal cacat diri pribadi jauh lebih penting dan berharga daripada mengenal cacat selaksa orang lain. Teringat akan petuah ini, Han Ki mengangguk-angguk, kemudian termenung lagi karena dalam menderita kekosongan hati dan kehilangan ini, lapat-lapat terngiang di telinganya petuah gurunya mengenai hal ini. Segala peristiwa merupakan mata rantai yang tak dapat dipisah-pisahkan, karena saling menyambung, saling mengikat dan saling menjadi sebab. Segala macam perasaan suka duka, gembira, marah, puas, kecewa dan lain-lain hanyalah permainan daripada rasa sayang diri dan iba diri. Yang mau bersuka tentu akan bertemu dengan duka. Ingatlah, Han Ki, bahwa senang bergandeng tangan dengan susah. Hanya dia yang memiliki saja yang akan kehilangan. Memiliki itu bersifat senang, akan tetapi memiliki membawa datang kewajiban paksa yaitu menjaga karena di depannya terbentang mengerikan jurang kehilangan. Karena ada dan tiada itu saling mengait, yang ada tentu akan tiada, sebaliknya yang tiada tentu akan ada, maka yang memiliki tentu akan kehilangan. Dan dia yang merasa suka di waktu memiliki, sudah tentu saja akan menderita duka di waktu kehilangan. Oleh karena itu, Han Ki, berbahagialah si bijaksana yang tidak memiliki apa-apa, karena dia akan bebas daripada suka maupun duka. Han Ki termenung mengerutkan alisnya. Betapa tepat petuah gurunya itu, betapa cocok dengan keadaan hidupnya. Bahkan ia yakin bahwa wejangan itu cocok pula dengan kehidupan semua manusia. Orang yang tidak mempunyai apa-apa takkan khawatir kehilangan. Si pembesar khawatir kehilangan kedudukannya, si hartawan khawatir kehilangan hartanya, si terkenal khawatir kehilangan kesohorannya, dan kalau sampai kemudian terjadi kehilangan, itu akan menimbulkan duka. Seperti dia sekarang, karena dia memiliki kedua orang sumoinya, mencintainya, maka kini kehilangan dan menimbulkan duka nestapa di hatinya, menyesal kecewa dan suka. Dahulu pun, karena dia memiliki Sung Hong Kui, mencintainya, dia menjadi berduka ketika kehilangan. Andai kata dia tidak memiliki kesemuanya itu, pasti sekarang dia akan tetap hidup tenang gembira. Janganlah kita sampai dikuasai nafsu, Han Ki. Sebaliknya kita harus menguasai nafsu perasaan sehingga kita mempunyai tanpa memiliki, pada lahirnya kita mempunyai namun batin kita tidak terikat sehingga batin kita tidak tergoncang sewaktu yang kita punya itu hilang, karena hal itu sudah wajar. Mata batin yang sadar sudah menjadi waspada, melihat sesuatu berlandaskan kewajaran sehingga tidak lagi menjadi kaget, tidak menjadi duka karenanya. Menang dan kalah sudah menjadi rangkaian maka wajarlah. Berkumpul dan berpisah wajar pula. Tidak ada hal aneh di dunia ini yang patut disesalkan. Han Ki menghela napas panjang. Melamun dan mengenangkan kembali semua wejangan gurunya dan yang merupakan obat yang amat mujarab karena dia merasa hatinya ringan kini. Tidak seberat tadi, sungguh pun ia tidak mungkin dapat lenyap gundah gulana yang menyesak dada. Bukan hanya karena kehilangan dua orang yang dicintainya, melainkan karena kedua orang sumoinya itu membawa ganjalan hati yang rumit, membawa dendam dan permusuhan karena cinta dua orang darah remaja terhadap dirinya.
Mulai saat itu bangkitlah semangat Han Ki dan lalu dia membuat sebuah perahu dan beberapa pekan kemudian berangkatlah Han Ki menaiki perahunya yang kecil sederhana, meninggalkan Pulau Es, meninggalkan 3 buah arca mereka yang seolah-olah menjadi mereka menghuni istana Pulau Es yang mereka tinggalkan. Kalau hati Han Ki merana karena ditinggal pergi 2 orang yang dikasihinya sehingga dunia terasa kosong olehnya, hati Maya pun merana penuh kekecewaan dan penuh cemburu terhadap sumoinya. Dia mencintai suhengnya, dan melihat sikap suhengnya selama 5 tahun dia tinggal di Pulau Es, dia pun merasa yakin bahwa suhengnya mencintainya. Bukan hanya mencinta seperti seorang suheng terhadap sumoinya, melainkan cinta seorang pemuda terhadap seorang dara. Hal ini diketahuinya benar atau diduganya penuh keyakinan, menyaksikan sikap dan pandang mata Han Ki, juga ketika suhengnya mengukir arcanya, jari-jari tangan suhengnya itu penuh perasaan dan amat mesra. Sehingga ketika ia menonton suhengnya bekerja menyelesaikan arcanya, dia merasa seolah-olah jari tangan suhengnya itu bukan meraba-raba arca, melainkan meraba dan membelai tubuhnya sendiri, membuat ia merasa mesra dan nikmat. Akan tetapi, mengapa suhengnya tidak mau mengaku cinta? Apakah karena di sampingnya ada Xiao Bue? Hatinya kecewa, penasaran, dan mengkal dan larilah dara ini kepada cita-citanya. Dia harus memenuhi cita-citanya. Dia harus membalas dendam keluarganya. Membalas kematian ayah bundanya, membalas kehancuran kerajaan ayahnya. Dia akan membalas dendam kepada kerajaan Mongol dan kerajaan Sung, terutama sekali kerajaan Sung karena selain kerajaan ini ikut bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan Khitan dan tewasnya ayah bundanya, juga kerajaan Sung telah menewaskan pehunya, Menteri Kam Leong, dan telah membikin sengsara pula kepada suhengnya, Kam Han Ki. Dia harus membalas kerajaan Sung, inilah tugasnya yang paling penting. Biarpun dia tidak tahu bagaimana caranya membalas dendam kepada sebuah kerajaan, namun dia akan mencari cara itu, dan tidak akan berhenti sebelum cita-citanya tercapai. Dia percaya bahwa ilmu kepandaiannya sudah cukup tinggi dan dia tidak takut menghadapi siapapun juga di kerajaan Sung. Perahunya berlayar terus ke barat. Sampai keesokan harinya, dia belum melihat daratan besar, hanya bertemu dengan pulau-pulau kecil yang kosong. Akan tetapi pada keesokan harinya, menjelang tengah hari, ia terkejut melihat sebuah mayat manusia terbawa ombak lalu di dekat perahunya. Mayat seorang laki-laki yang berpakaian tentara. Maya cepat lari ke pinggir perahu dan kini tampaklah olehnya bahwa bukan hanya sebuah itu saja mayat yang terapung di laut karena segera tampak banyak sekali mayat manusia di samping bagian-bagian perahu yang pecah dan peralatan perang yang terbawa hanyut oleh ombak. Siapakah mereka? Tentara mana dan mengapa perahu mereka pecah dan mereka semua tewas? Pada tubuh mayat-mayat itu tampak luka-luka bekas senjata tajam. Agaknya terjadi pertempuran yang mengakibatkan semua ini, pikirnya. Tiba-tiba ia makin terkejut melihat asap membubung tinggi di sebelah kiri perahu, agak jauh dari situ. Maya cepat mengatur kemudi dan membelokkan perahunya menuju ke arah asap yang membubung tinggi. Perahunya melawan ombak dan tak lama kemudian tampaklah olehnya penyebab asap itu. Kiranya ada beberapa buah perahu terbakar dan di atas lautan yang bergelombang itu tampak olehnya pertempuran yang dahsyat antara dua pasukan di atas perahu-perahu besar dan kecil yang bergerak-gerak naik turun oleh ombak. Udara yang digelapkan oleh asap itu penuh dengan anak panah yang beterbangan ke sana-sini mengeluarkan bunyi bersuitan dan amat banyak bagaikan hujan saling menyerang musuh kedua pihak. Tampak pula panah-panah yang dipasangi kain berminyak yang bernyala-nyala menyambar perahu-perahu dan terbakarlah perahu-perahu yang terkena panah berapi ini. Dahsyat dan mengerikan, bising oleh suara anak panah, suara perahu memakan perahu, dan suara teriakan-teriakan manusia sedang berjuang melawan maut. Mayat-mayat bergelimpangan di atas perahu-perahu, ada yang terapung-apung, ada pula yang terluka dan belum mati terlempar ke laut, teriakan mereka melolong-lolong karena ngeri menghadapi maut di laut, sungguh menyayat hati. Banyak sekali di antara prajurit yang tadinya dengan gagah berani menghadapi maut melawan musuh, setelah kini berada dalam cengkeraman maut yang berada gelombang lautan, menjerit-jerit dan minta tolong seperti seorang pengecut yang penakut. Memang ada kalanya orang yang berani mati menghadapi ancaman maut di tangan senjata tajam musuh menjadi ketakutan menghadapi ancaman maut di telan air. Maya memandang semua itu dengan hati tertarik. Aneh-aneh sekali. Dia tidak merasa ngeri atau takut? Pengalaman-pengalamannya setelah kerajaan Khitan hancur, ketika dia di bawah pasukan Khitan yang berkhianat di bawah pimpinan bekas pengawal Butan, amatlah hebatnya sehingga perang bukan merupakan hal yang baru baginya.
Dia sama sekali tidak merasa takut atau ngeri, bahkan tertarik hatinya untuk ikut pula berperang. Dia tidak tahu siapa yang berperang, akan tetapi dia ingin membantu pihak yang terdesak. Karena itu, Maya mempercepat perahunya menghampiri daerah perang yang mengerikan itu, dan matanya memandang penuh perhatian. Ketika ia melihat sebuah perahu besar seperti perahu perang dikepung oleh banyak perahu-perahu kecil, ia mendekatkan perahunya ke tempat itu. Kagum hatinya menyaksikan beberapa orang berpakaian perwira dan anak buahnya mempertahankan perahu besar itu. Setiap kali ada prajurit dari perahu-perahu kecil itu berhasil meloncat ke atas perahu besar, tentu orang ini roboh lagi dengan tubuh terluka. Gerakan para perwira di atas perahu besar menunjukkan bahwa mereka memiliki kegagahan dan kepandaian lumayan. Akan tetapi, serangan anak panah yang seperti hujan lebatnya, telah merobohkan banyak anak buah perahu besar sehingga di atas dek perahu besar itu telah bertumpukan mayat-mayat prajurit. Hanya beberapa orang perwira yang masih sempat mempertahankan diri, menggunakan golok besar atau pedang untuk menangkis semua anak panah yang menyambar ke arah diri mereka. Di antara beberapa orang perwira itu, ada dua orang yang amat mengagumkan hati Maya karena mereka itu amat gagah perkasa, dan bukan hanya melindungi diri sendiri namun juga orang ini membagi-bagi perintah dan berusaha melindungi anak buah mereka dengan pedang mereka yang panjang. Seorang di antara mereka yang berpakaian amat indah dan gagahnya dapat ia kenal dari pakaiannya sebagai seorang panglima besar, berjenggot panjang dan sudah putih. Adapun orang kedua adalah seorang berpakaian panglima muda yang brewok dan gagah perkasa, yang berjuang bahu-membahu dengan si panglima besar. Namun keadaan mereka itu amat terdesak, tidak hanya karena pihak musuh yang amat banyak jumlahnya, yang meloncat dari perahu-perahu kecil yang mengepung perahu besar-besar, akan tetapi juga karena para anak buah mereka itu sibuk memadamkan perahu besar yang sudah terbakar sebagian. Ga Goanswe, Jenderal Ga, engkau sudah memberontak terhadap kerajaan Sung, sekarang telah terkepung menyerahlah. Terdengar teriakan dari perahu-perahu kecil, dan mendengar ini, segera timbul rasa suka di hati Maya terhadap jenderal yang agaknya memberontak terhadap pemerintah Sung ini. Inilah kesempatannya untuk membalas, pikirnya. Yang berperahu besar itu adalah seorang jenderal dengan anak buahnya yang memberontak dan lawan mereka adalah tentara kerajaan Sung yang harus dibasminya. Dengan dayungnya, Maya lalu mendayung perahunya menuju ke tengah medan pertempuran. Ada anak panah yang menyeleweng dan menyambar ke arahnya, akan tetapi hanya dengan kebutan tangan ia berhasil meruntuhkan semua anak panah dan akhirnya ia dapat mendekatkan perahunya ke perahu besar setelah melalui kobaran api yang memakan perahu. Dengan gerakan bagaikan seekor burung walet, tubuhnya mencelat ke atas perahu besar. Basmi tentara Sung yang lalim, teriaknya dan sekali menggerakkan kaki tangan, 3 orang tentara Sung yang mengeroyok panglima besar pemberontak itu roboh. Dengan cekatan sekali Maya merampas sebatang golok dan sebatang pedang, kemudian mengamuklah sang dara perkasa ini yang membuat si jenderal melongo. Baru sekarang ini ia menyaksikan seorang dara jelita yang masih remaja, bersilat secara aneh, tangan kiri mainkan golok dengan ilmu golok sedangkan tangan kanan mainkan pedang dengan ilmu pedang. Dalam waktu beberapa menit saja, 5 orang pengeroyok roboh dan tubuh mereka mencelat keluar dari perahu besar terjatuh ke laut karena ditendang kaki-kaki yang kecil mungil itu. Setelah kepungan terhadap diri sang jenderal itu berkurang sehingga sang jenderal dengan leluasa dapat bergerak melindungi dirinya, Maya lalu meninggalkannya untuk mengamuk dan membabati tentara musuh yang mulai membakar layar perahu besar. Amukannya hebat sekali dan setelah golok dan pedang rampasannya yang buruk itu rusak-rusak, ia menangkap tengkuk leher seorang perwira Sung yang berhasil naik ke perahu besar, kemudian merampas pedang dan sarung pedangnya yang indah. Dan sekali menggerakkan tangan ia melempar tubuh sang perwira Sung dari perahu besar pula. Dan kini dara perkasa itu mengamuk dengan pedang di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri. Akan tetapi di sebelah belakang perahu besar terjadi keributan hebat. Maya cepat menengok dan alangkah kagetnya ketika ia menyaksikan pemandangan aneh. 2 orang laki-laki yang tubuhnya menempel satu sama lain, 2 orang dampit, mengamuk dan membantu tentara kerajaan Sung. Gerakan mereka tangkas dan aneh sekali, dan Maya segera teringat akan cerita suhengnya akan sepasang manusia dampit yang amat lihai, bersembunyi di tempat keramat Pulau Nelayan. Pada saat itu, perwira pemberontak yang brewok, yang gagah perkasa menerjang marah kepada sepasang orang dampit yang merobohkan banyak anak buahnya. Perwira muda itu menerjang dengan pedang panjangnya, menyerang 2 orang yang tubuhnya menjadi satu dan bersambung di bagian punggung. Akan tetapi,
Si Dampit itu, lihai bukan main karena 4 buah tangan mereka bergerak secara berbareng dan tahu-tahu pedang di tangan Panglima Muda itu telah dirampas, pundak si Panglima Muda dicengkeram dan di lain saat sang Panglima Muda pemberontak sudah ditawan dan dikempit dalam keadaan lumpuh tertotok. Tawan dan bawa dia ke sini. Terdengar perintah dari sebuah di antara perahu kecil. Maya menjadi marah sekali. Begitu melihat sepasang manusia Dampit, sudah timbul kebenciannya. Apalagi melihat mereka telah menawan Panglima Muda pemberontak yang sedang dibelanya, maka ia pun merobohkan para pengeroyok dengan pedangnya yang digerakkan secara luar biasa cepatnya, kemudian tubuhnya meloncat ke arah sepasang orang Dampit, pedangnya menyambar, sekaligus membabat 2 buah kepala orang Dampit itu. Wut! Terang! Maya terkejut karena tenaga manusia-manusia Dampit itu ternyata amat kuat sehingga pedangnya tergetar. Namun, manusia Dampit itu lebih kaget lagi karena pedang darah yang ditangkis itu kini telah melakukan gerakan melengkung dan tahu-tahu sudah menyambar ke arah 4 buah kaki mereka. Cepat mereka meloncat ke atas dan Maya mendapat kenyataan bahwa 2 orang Dampit itu tidak saja kuat sinkangnya, akan tetapi juga amat lihai ginkangnya. Lepaskan dia. Maya membentak dan mengirim serangan bertubi-tubi. Selama berada di Pulau Es, dia dan semuanya paling tekun mempelajari ilmu pedang dan ilmu pedang yang mereka latih bersama Han Qi adalah ilmu pedang ciptaan Bukek Xiansu, hebatnya bukan main. Baru sinar pedangnya saja sudah berbahaya sekali, dapat merobohkan lawan, apalagi kini ia mendesak dari jarak dekat. Sepasang manusia Dampit itu tadinya memandang rendah dan mengandalkan 3 buah tangan mereka, karena yang sebuah mengempit tubuh si Panglima Muda, untuk melawan Maya. Namun, sepasang senjata di kedua tangan Maya, yaitu pedang dan sarung pedangnya, amatlah hebat gerakannya, selain aneh gerakannya juga cepat bukan main dan mengandung tenaga sinkang yang dingin menusuk tulang. Setiap kali senjata kedua orang Dampit itu bertemu pedang di tangan Maya, kedua orang itu menggigil dan terdengar seorang di antara mereka yang kepalanya botak, berseru. Gadis siluman. Orang kedua yang berambut riap-riapan berseru. Loncat turun, bawa dia lari. Si kepala botak yang mengempit tubuh Panglima Muda dengan tangan kanannya, membuat gerakan maut, dibantu oleh kaki si rambut panjang yang juga menggenjot tubuhnya. Karena loncatan mereka digerakkan oleh genjotan 4 buah kaki, tubuh mereka melayang cepat keluar dari perahu besar. Mereka meloncat ke atas atap sebuah perahu kecil dan terus melompat dari situ ke perahu lain, agaknya hendak membawa tawanan mereka ke perahu dari mana tadi terdengar suara perintah pemimpin mereka. Akan tetapi, Maya juga meloncat, gerakannya seperti burung walet, amat cepatnya melakukan pengejaran. Kemana kau hendak lari, setan Dampit? Bentaknya, pedangnya berkelebat menyambar dari belakang. Si rambut panjang yang berada di sebelah belakang, menangkis dengan pedangnya, kemudian sisihannya sudah melompat lagi, kini tidak melompat ke perahu, melainkan melompat ke air. Maya terkejut, mengira bahwa si Dampit hendak terjun ke air. Hal yang tentu saja tak dapat ia lakukan karena biarpun dia pandai berenang, namun kepandaiannya di air tidaklah boleh diandalkan untuk melawan lawan lihai seperti si Dampit itu. Akan tetapi ternyata bahwa si Dampit itu tidak menceburkan diri ke air, melainkan hinggap di atas mayat seorang tentara yang sudah mati, yang mengapung di air dengan menelungkup. Maya menyambar cepat, hinggap di atas kayu pecahan perahu dan pedangnya menyambar. Akan tetapi si Dampit sudah melompat lagi menggunakan mayat itu sebagai tempat loncatan. Dari perbuatan ini saja dapat dibayangkan betapa lihai si Dampit ini dan betapa tinggi ginkangnya. Namun Maya tidak kalah cepat dan terus loncat mengejar, bahkan menyusul dan selagi tubuh mereka di udara, ujung pedangnya yang menyambar dengan cepat menusuk lengan si botak yang mengempit tubuh perwira yang melawan itu. Aduh! Si botak berteriak dan tentu saja kempitannya terlepas. Maya yang menangkis serangan pedang si rambut panjang dengan sarung pedangnya, berjungkir balik di udara, menggigit pedangnya dan tangan kanannya dengan gerakan seperti seekor burung elang menyambar kelinci, sudah mencengkeram leher baju si Panglima Muda dan kembali berjungkir balik tubuhnya melayang ke atas sebuah perahu. Dari situ kembali ia berloncatan menggunakan pecahan perahu, mayat-mayat tentara, dan atap-atap perahu yang sedang terbakar, langsung ke perahu besar. Dia masih sempat membebaskan totokan si Panglima Muda dan melemparkan tubuhnya itu ke atas dek perahu, kemudian memutar senjatanya menghadapi para musuh yang mengeroyok, berkata, Tai Chiang Kun, lekas putar perahu dan tinggalkan tempat ini.
Biar aku yang menghadapi anjing-anjing Sung ini. Panglima tinggi yang merasa bersyukur melihat pembantunya selamat, dan kagum bukan main, berkata. Li Hiap. Harap memperkenalkan nama yang mulia. Cepat putar perahu. Maya menjawab tanpa memperkenalkan nama dan dia mengamuk amat hebat sehingga para pengeroyok menjadi gentar dan mereka berlompatan meninggalkan perahu besar yang mulai diputar kemudinya. Perahu itu telah dapat dipadamkan dari bahaya kebakaran dan pasukan musuh yang berloncatan itu ada yang meloncat ke air. Mereka tak memperhitungkan lagi, pokoknya mereka dapat lari dari darah perkasa yang seperti setan itu. Kegembiraan besar karena dia dapat membunuhi tentara-tentara Sung membuat Maya seperti seekor harimau haus darah. Dia meloncat pula meninggalkan perahu besar, mengejar dan mengamuk dari perahu ke perahu sehingga pasukan Sung menjadi kacau balau dan terdengarlah perintah menyuruh perahu-perahu kecil mundur. Akhirnya tempat itu menjadi sunyi. Perahu besar Panglima yang memberontak sudah pergi jauh, perahu-perahu kecil pasukan Sung sudah pergi semua. Yang tampak hanya perahu-perahu terbakar, pecahan-pecahan perahu, mayat-mayat manusia yang mulai bergoyang-goyang karena kakinya disambar ikan hiu, dan rintih tangis mereka yang terluka dan masih belum mati, ada yang meronta-ronta di air berusaha berenang menyelamatkan diri, ada yang terapung di pecahan-pecahan perahu. Maya berdiri di atas sebuah balok pecahan tiang perahu, pedang di tangan, berdiri tegak, dengan wajah berseri, dadanya turun naik, napasnya agak memburu karena dia telah mengeluarkan banyak tenaga. Baru sekarang terasa betapa lelahnya tubuhnya, dan betapa perih kaki di paha kirinya karena serempetan golok para pengeroyok yang tadi ketika ia mengamuk tidak dirasakannya. Tiba-tiba darah perkasa itu menjerit kaget, balok yang diinjaknya terbalik dan terseret ke bawah dan tentu saja tubuhnya terlempar ke air. Ia gelagapan dan pedang serta sarung pedang terpaksa dibuangnya karena ia membutuhkan kedua tangannya untuk berenang. Akan tetapi, tiba-tiba kakinya terpegang atau tergigit sesuatu, lalu tubuhnya diseret ke dalam air. Ia berusaha meronta, akan tetapi karena memang bukan ahli di air, ia gelagapan, minum air laut dan tak lama kemudian tubuhnya tenggelam. Kita tinggalkan dulu Maya yang terancam bahaya maut tanpa ia ketahui sebabnya dan kita tengok keadaan Pek Kong Tu Tang Hao Lam si golok sinar putih, suami mutiara hitam yang tekun menggembleng kedua orang muridnya, yaitu Chan Jikun dan Okian Hua. Pekerjaan ini dilakukan dengan amat tekun oleh Tang Hao Lam yang seolah-olah sudah mati perasaan dan kemauannya akan hal lain. Memang sejak ditinggal mati istrinya yang tercinta, mutiara hitam yang gugur ketika berusaha membalas kematian kakak kembarnya, Raja Talibu dari Kerajaan Hitan, dan menyerbu Kerajaan Mongol. Tang Hao Lam kehilangan gairah hidup. Kalau saja tidak ada dua orang muridnya dan tidak hendak memenuhi pesan terakhir istrinya tercinta agaknya pendekar ini lebih baik memilih mati menyusul istrinya. Kini ia mencurahkan seluruh kepandaiannya mengajar kedua orang muridnya yang dilatih sesuai dengan kitab-kitab peninggalan istrinya sehingga dalam waktu 5 tahun saja kedua orang murid itu telah memperoleh kemajuan hebat dan telah dapat mewarisi hampir semua kepandaian mutiara hitam. Tentu saja mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan mendiang subuh mereka, kalah latihan dan kalah pengalaman. Namun tidaklah terlalu dilebih-lebihkan kalau dikatakan bahwa pada masa itu, sukarlah dicari pemuda-pemudi remaja yang memiliki ilmu kepandaian setinggi kedua orang murid mutiara hitam ini. Akan tetapi dalam keadaan tiada semangat dan selalu terbenam kedukaan dan kerinduan terhadap istrinya seperti itu sehingga tubuh Tang Hao Lam kurus kering dan wajahnya selalu muram dan pucat. Bekas pendekar besar ini tiada bersemangat pula untuk memperhatikan kedua muridnya kecuali dalam pelajaran ilmu silat yang ia turunkan. Sama sekali tidak memperhatikan hal lain dan sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan. Bekas pendekar besar yang sekarang seperti pohon layu kekeringan itu lupa bahwa kedua orang muridnya telah mulai dewasa, dan bahwa dalam usia seperti itu mereka bukan lagi kanak-kanak dan perlu pembatasan di dalam pergaulan mereka. Setelah mendapat kenyataan bahwa tingkat kepandaian kedua orang muridnya itu telah cukup tinggi, mulailah dia menurunkan ilmu pedang yang dahulu membuat mutiara hitam terkenal sekali, yaitu ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut, ilmu pedang kayu harum. Ilmu pedang yang diturunkannya kepada murid perempuannya Okian Hua ini telah ia pelajari dari kitab peninggalan mutiara hitam, dan dalam melatih ilmu pedang ini Tang Hao Lam sengaja menyerahkan pedang iblis yang betina kepada Yan Hua. Pada waktu yang sama, ia menyerahkan pedang iblis yang jantan kepada Chan Jikun dan mengajarkan ilmu pedang yang bersumber dari ilmu goloknya yang dahulu membuatnya amat terkenal, yaitu ilmu golok Pek Kong Tu Hoat, ilmu golok sinar putih.
Dengan tingkat kepandaiannya yang amat tinggi, bekas pendekar besar ini mampu mengubah ilmu goloknya menjadi ilmu pedang dan menurunkan ilmu pedang ini kepada Ji Kun. Akan tetapi tentu saja untuk memperlengkap ilmu kedua orang muridnya, dia mengajarkan kedua ilmu pedang itu kepada mereka, hanya berpesan agar Yan Hua khusus memperdalam Siang Bok Kiam Sut, sedangkan Ji Kun memperdalam Pek Kong Kiam Sut. Setahun lamanya kedua orang muda itu menggembleng diri sehingga akhirnya mereka dapat menguasai ilmu pedang masing-masing dan sepasang pedang yang kini diserahkan kepada mereka itu benar-benar amat luar biasa. Kalau mereka berlatih, terdengar bunyi berdesingan dan tampaklah kilat menyambar-nyambar menyilaukan mata. Karena sikapnya yang tidak peduli sama sekali akan pendidikan moral murid-muridnya, dan di samping mengajarkan ilmu silat, Tang Hao Lam hanya selalu tekun bersama Di. Bekas pendekar ini tidak tahu akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perhubungan kedua orang muridnya. Kekuasaan alam menguasai dua orang yang telah dewasa itu dan mulailah mereka itu saling tertarik. Masa kanak-kanak mereka lewat sudah dan menjelang kedewasaan mereka, masing-masing merupakan daya tarik yang luar biasa dan karena mereka hidup terasing, maka tanpa pengawasan terjadilah hal yang tidak aneh, yaitu kedua orang Su Heng dan Sumo ini mulai bermain dengan asmara. Barulah Tang Hao Lam terkejut bukan main ketika pada suatu malam, secara tidak sengaja ia mendapatkan kedua orang muridnya itu sedang saling bermain cinta, saling bercumbu seperti kelakuan dua orang suami istri. Ji Kun. Yan Hua, bentaknya dengan muka pucat sekali, matanya terbelalak lebar penuh kemarahan. Kedua orang muda itu terkejut, saling melepaskan pelukan dan menjatuhkan diri berlutut di depan suhu mereka yang marah. Sampai lama Tang Hao Lam tak dapat berkata-kata, kemudian kemarahannya mereda dan jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya karena apa yang dilakukan kedua orang muridnya itu menimbulkan rindu yang makin hebat, mengingatkan ia akan istrinya yang telah tiada. Ah! Dua orang muridku. Ah, betapa istriku akan kecewa sekali. Aku telah gagal mendidik kalian. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya, dengan terhuyung ia memasuki kamar di pondoknya dan bersila, memejamkan mata melawan kehancuran hatinya. Pada keesokan harinya, Tang Hao Lam dikejutkan suara ribut-ribut, beradunya pedang dan angin pukulan yang berdesir-desir. Ia menjadi kaget. Kalau berlatih, bukan seperti itu gerakan pedang kedua orang muridnya. Sekali ini, kedua pedang itu bergerak dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, gerakan orang bertempur mati-matian ia meloncat, tubuhnya terhuyung lemah karena pukulan batin yang diterimanya selama ini membuat tubuh bekas pendekar yang sudah lemah itu menjadi makin lemah. Ketika ia tiba di luar pondok, Tang Hao Lam terkejut bukan main melihat kedua orang muridnya itu telah bertanding mati-matian dengan pedang di tangan. Sepasang pedang iblis itu mereka pergunakan untuk saling serang dengan hebat. Apakah yang telah terjadi dengan sepasang orang muda yang semalam saling melimpahkan kasih sayangnya satu sama lain? Ternyata bahwa ketika gurunya mempergoki perbuatan mereka dan mengundurkan diri dengan penuh kemarahan dan kedukaan, dua orang ini lalu saling menyalahkan. Semalam suntuk mereka bercekcok, saling menuduh telah mulai dengan permainan cinta mereka, menuduh masing-masing lebih dulu mulai merayu dan memikat. Percecokan menjadi makin sengit ketika masing-masing menyatakan bahwa ilmu pedangnya lebih lihai, pedang masing-masing lebih ampuh. Karena pertengkaran itu makin memuncak sehingga kemarahan mereka melampaui besarnya cinta kasih mereka, tak dapat dicegah lagi kedua orang muda yang masih berdarah panas ini lalu saling membuktikan keunggulan masing-masing dengan jalan mengadu ilmu secara mati-matian. Baru sekali ini, mereka bertanding sungguh-sungguh, dan anehnya, begitu kedua pedang mereka saling bentrok, seolah-olah ada kekuasaan gaib yang membuat mereka menjadi makin penasaran dan tidak akan merasa puas sebelum memperoleh kemenangan. Seolah-olah mereka menjadi lebih marah dan lebih panas hatinya, timbul keinginan untuk keluar sebagai pemenang tanpa memperhitungkan lagi bagaimana harus mengalahkan lawan, kalau perlu membunuhnya. Anehnya, setelah bertanding, seolah-olah lenyap semua cinta kasih di antara mereka, bahkan lenyap pula semua persoalan saling menyalahkan sehingga malam tadi mereka kepergok suhu mereka. Kini yang ada hanyalah ingin menang. Ingin membuktikan bahwa ilmu pedangnya lebih tinggi dan pedang di tangannya lebih ampuh. Sebagai seorang ahli, sekali pandang saja Tang Hao Lam maklum bahwa kedua orang muridnya itu tidaklah sedang berlatih atau main-main, melainkan saling serang dengan dahsyat dan mati-matian. Pandang matanya berkunang, kepalanya pening karena apa yang disaksikannya ini merupakan pukulan batin kedua yang hebat, yang menimbulkan kemarahan, kedukaan, penasaran dan kekecewaan. Juga dia terkejut bukan main karena dia seolah-olah tidak melihat kedua orang muridnya yang bertanding,
melainkan Mahendra dan Nila Dewi, dua orang tokoh India yang membuat sepasang pedang iblis itu. Wajah kedua orang muridnya itu mengeluarkan sinar yang sama, sinar mengerikan yang haus darah. Jikun. Yan Hua. Berhenti bertanding. Ia berseru sambil lari cepat menghampiri kedua orang muridnya. Akan tetapi, seruannya itu sekali ini tidak seperti biasa pengaruhnya. Biasanya, setiap seruannya tentu akan diperhatikan dan ditaati oleh kedua orang muridnya itu. Akan tetapi seruan dan perintahnya sekali ini sama sekali tidak digubris, tidak ditaati, bahkan kedua orang muridnya saling menyerang semakin dahsyat. Jikun. Yan Hua. Kalian masih tidak mau berhenti? Tang Haulam yang menjadi marah sekali ini meloncat ke depan dan menerjang maju. Ia melihat betapa kedua pedang muridnya itu membuat gerakan saling menusuk. Ia tidak peduli dan cepat menerjang di tengah-tengah antara mereka sambil mendorongkan kedua tangannya ke kanan-kiri. Chan Jikun dan Ok Yan Hua mengeluarkan pekik tertahan. Tubuh mereka terlempar ke belakang dan masing-masing memandang suhu mereka yang berdiri tegak. Kedua tangan mendekap lambung kanan-kiri yang masih menyemburkan darah melalui celah-celah jari tangan yang menutup kedua luka itu. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.